Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Kolbi Jennifer. Pada video presentasi ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi arsitektur Service Oriented Architecture atau SOA pada modul Learning Management System Jakarta yang telah saya kembangkan. Tanggung jawab pertama saya dalam proyek ini adalah membangun Quiz Entity Service atau layanan entitas quiz yang menangani operasi CRUD untuk modul evaluasi siswa. Sebelum masuk ke demonstrasi teknis, saya akan menjelaskan diagram arsitektur berikut ini. Arsitektur ini diimplementasikan sebagai modular monolith dalam framework Next.js. Saya memetakan menjadi 4 lapis SOA konseptual sebagai komponen fisik dalam ekosistem codebase saya. Yang paling atas terdapat task service layer. Di sini terdapat modul manajemen quiz. Secara fisik, lapis ini bukanlah server terpisah, melainkan direpresentasikan oleh fungsi ekspor HTTP post dan juga GET pada bekas API Routes Next.js. Lapisan ini bertindak sebagai pintu masuk atau entry point pada orkestrator. Di lapisan kedua terdapat microservice layer. Di sini terdapat modul otorisasi akses dan juga validasi form. Lapis ini diimplementasikan sebagai sekumpulan blok komputasi bersyarat if else di runtime Node.js untuk mencegah request yang tidak valid sebelum menyentuh database. Yang ketiga terdapat entity service layer. Di sini terdapat entitas quiz yang meliputi soal dan juga kunci jawabannya. Ini adalah representasi fisik dari tabel relasional di MySQL yang diabstraksi melalui lapisan Prisma ORM. Yang terakhir, terdapat utility service layer. Lapis infrastruktur ini diisi oleh modul autentikasi GWT. Ini adalah utilitas Word yang bersifat independen dan juga dipanggil pertama kali oleh orkestrator untuk mengekstrak identitas pengguna. Selanjutnya, saya akan menunjukkan penerapan pemetaan ini dengan menjalankan baris kodenya secara langsung di server side. Sebelum membedah rute API, saya akan menjelaskan bagaimana service ini dipetakan di tingkat basis data. Di sini saya akan menjelaskan melalui file skema Prisma. Pada model quiz di sini saya mendefinisikan sebagai entitas utama yaitu quiz. Perhatikan bahwa entitas ini tidak berdiri sendiri. Ia memiliki relasi foreign key ke entitas user melalui feature ID ditunjukkan oleh ini. Nah, ini akan memastikan integritas referensial bahwa sebuah kuis tidak akan pernah eksis tanpa kepemilikan guru yang jelas. Jadi semua kuis itu pasti ada pemiliknya oleh guru siapa. Selanjutnya ada model question. Nah, kedalaman arsitektur ini terlihat pada relasi one-to-many antara quiz dan juga question, di mana satu entitas quiz ini bisa memiliki banyak pertanyaan. Untuk klausa on-delete dengan on-delete cascade ini merupakan keputusan yang krusial. Jika operasi delete dieksekusi pada quiz, MySQL akan secara otomatis menghapus seluruh question yang terikat sehingga mencegah terjadinya orphan record ataupun penumpukan data sampah di database. Ini merupakan kode yang menunjukkan backend Node.js. Saya akan menjelaskan bagaimana orkestrator memanggil lapisan-lapisan di bawahnya saat ada request pembuatan kuis baru. Langkah pertama, orkestrator memanggil utility service di dasar arsitektur. Pada baris ini, fungsi extract token from request ini akan mengambil dealer token dari header. Selanjutnya, kita masuk ke microservice untuk otorisasi. Di sini token dilakukan verifikasi. Jika payload kosong atau role pengguna bukanlah teacher atau guru, eksekusi dicegat di blok if ini.
Baris return next response JSON ini akan langsung melempar status 403 forbidden. Setelah otorisasi lolos, selanjutnya adalah microservice untuk validasi input. Di sini sistem mengekstrak JSON dari body. Tepat di bawahnya aturan bisnis ini diterapkan. Jika atribut penting seperti title, subject, ataupun duration minutes ini kosong, eksekusi akan diputus dengan menampilkan status 400 get request. Terakhir, jika semua validasi bersih, orkestrator akan memanggil memanggil entity service layer. Di blok pemanggilan Prisma Quiz Create ini, struktur data transaksional akan diterjemahkan menjadi eksekusi SQL mentah, sehingga tabel quiz dan juga butir soal lainnya akan direkam secara serentak ke dalam MySQL. Selanjutnya, saya akan menguji arsitektur yang sebelumnya sudah dibuat ini menggunakan Postman dengan menembak server production console. Pertama, saya akan melakukan login terlebih dahulu dengan email guru@belajar.id dan juga password tersebut untuk mendapatkan token. Nah, token ini akan digunakan untuk autentikasi untuk menambahkan kuis baru. Lalu saya akan menambahkan tokennya. Nah, pertama saya akan mencoba skenario yang untuk valid skenario terlebih dahulu. Setelah saya memasukkan JWT guru yang valid, di sini saya mencoba untuk mengosongkan body JSON-nya dengan tidak mengisi judulnya atau title. Nah, meskipun saya menyertakan token JWT yang valid, tetapi body JSON-nya cacat karena tidak memiliki title, ketika saya eksekusi, server akan menunjukkan status 400 bad request. Nah, hal ini menunjukkan jika server merespon dengan 400 bad request yang membuktikan jika lapisan microservice validasi ini berhasil menolak ketika ada data yang korup. Kemudian saya akan mencoba mengisi dengan data yang lengkap dengan mengisi judulnya yaitu sejarah Indonesia. Di sini saya akan mencoba untuk mengirim data lagi. Nah, untuk skenario sukses, pilot JSON dengan body sempurna ini berhasil. Server mengembalikan dengan 201 created. Yang ini di sini juga terdapat ID uniknya. Respon JSON ini mengembalikan ID unik yang digenerate oleh Prisma. Hal ini juga menunjukkan jika entity service ini beroperasi dengan sempurna. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk opsi melihat kuis dengan menggunakan Postman. Jadi sama saya akan menembak melalui Verso. Untuk di sini saya menggunakan gas karena kita akan mengirim permintaan. Nah, di sini muncul 200 angka yang menunjukkan jika permintaan berhasil. Di sini terlihat jika terdapat beberapa kuis yang sudah dibuat oleh
yang tadi sudah lakuin, di sini saya akan mencoba untuk salah satunya mengambil ID. Nah, ID ini dibutuhkan jika kita ingin mengedit maupun menghapus kuis. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana untuk mengedit kuis. Di sini sama, saya akan menembak melalui Vercel. Untuk rootnya sama, tetapi di akhir kita akan menambahkan ID kuis yang tadi sudah dipilih. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengubah judulnya menjadi sejarah Indonesia dalam kurung revisi kedua. Untuk yang lainnya masih tetap sama, dan saya akan mengirim datanya. Nah, di sini juga ditampilkan 200 yang menunjukkan jika permintaan untuk mengedit kuis ini telah berhasil. Judulnya berubah menjadi sejarah Indonesia revisi kedua. Outputnya sama seperti permintaan tambah kuis tadi. Di sini juga terdapat ID uniknya, ID unik dari kuis ID. Nah, yang terakhir adalah saya akan mencoba untuk menghapus kuis. Jika menghapus kuis, di sini akan menggunakan delete. Untuk rootnya sama seperti edit kuis tadi dengan ID kuis yang akan dihapus tadi di akhir. Nah, di sini akan untuk bagian bodinya dikosongkan saja. Saya akan mengirimkan datanya. Ini, nah di bagian ini terlihat 200. Oke, yang menunjukkan jika kuis yang tadi dihapus yaitu sejarah Indonesia revisi kedua sudah berhasil dihapus dari database. Itu artinya kuis Indonesia untuk revisi kedua tidak akan tampil lagi di database. Sebagai konsumen layanan, klien site yang dibangun menggunakan React ini tidak boleh merusak backend yang sebelumnya sudah dibangun. Di sini saya akan mencoba untuk membedah fungsi asynchron handle set. Di baris awal ini saya menerapkan front end validation secara mandiri. Variabel incomplete di sini memverifikasi state formulir. Jika ada kolom soal yang kosong, kode akan masuk ke blok if di sini. Nah, hal ini akan membatalkan request ke server dan juga langsung memicu state set modal error yang ini. Nah, seluruh jaringan ini dibungkus dalam blok try catch yang ini. Abstraksi create quiz pada baris ini bertugas untuk menyisipkan token JWT dari memori lokal juga mengemas payload JSON. Responsivitas antarmuka ditentukan oleh dua kode yang ini, yaitu set model success dan juga set model error. Status HTTP 200 dari server akan mengubah state menjadi sukses dan juga merender pop-up keberhasilan. Sebaliknya, ketika terdapat interupsi jaringan, interupsi jaringan tersebut akan ditangkap oleh blok charge yang ini dan juga merender kode peringatan. Nah, yang membuat client side ini kompleks adalah bagaimana struktur data ini dikelola. Mengelola form itu sederhana itu mudah, tetapi kuis memiliki array di dalam array. Di dalam React, state bersifat immutable atau yang berarti tidak bisa diubah langsung. Jika pengguna mengetik di salah satu pilihan ganda, misalnya opsi A pada nomor 2, saya tidak bisa langsung mengubah variabelnya. Fungsi ini secara langsung mengambil state sebelumnya yang dibutuhkan oleh ref,
lalu memetakan array kuis, mencari ID soal yang spesifik, dan kemudian membuat salinan baru dari array opsi tersebut menggunakan spread operation di option pada kode ini. Nah, hal ini menunjukkan jika url tidak hanya sekedar tampilan, melainkan mesin komputasi ini kerja secara konstan merekonstruksi objek memori draft question setiap kali keystroke terjadi agar sinkron dengan kebutuhan payload server. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan alur antarmukanya. Pertama saya akan mencoba login terlebih dahulu dengan email dan juga password yang sesuai. Nah, setelah berhasil masuk, guru akan melihat dashboard yang menunjukkan ringkasan data statistik yang berupa total kuis aktif, dan juga total siswa, dan juga rata-rata kelasnya, beserta kuis-kuis terbaru yang sudah dibuat. Nah, pada halaman kuis ini, guru dapat melihat apa saja kuis-kuis yang sudah dibuat oleh guru yang sudah diotorisasi. Di sini terdapat 4 mata pelajaran. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan untuk menambah kuis baru. Pertama, saya akan mencoba untuk skenario gagal terlebih dahulu dengan membiarkan formulir ini kosong pada bagian kunci jawaban dan juga menekan tombol simpan. Nah, ketika salah satu data yang harus diisi ini kosong, server akan menunjukkan pop-up kuis gagal disimpan dan juga meminta untuk user memastikan kembali apakah judul soal dan juga pilihan jawabannya sudah diisi, dan user akan diminta untuk kembali ke formulir. Nah, kunci jawaban yang kosong tadi React itu akan memicu state error secara visual tanpa menyebabkan aplikasi crash ataupun refresh, sehingga pengguna dapat melengkapi parameter yang wajib diisi. Selanjutnya saya akan mencoba untuk skenario sukses sama tetap seperti yang tadi, tetapi saya akan mengisi kunci jawabannya. Dan juga menekan tombol simpan. Nah, setelah saya melengkapi data tadi, seluruh masukan langsung terikat dengan state React. Semua struktur data tadi siap dikirim, dan setelah terkirim, server akan kembali merespon dengan 201 created, tetapi untuk UI-nya akan menunjukkan kuis berhasil disimpan. Nah, di sini guru dapat memilih apakah ingin menambahkan kuis lain ataupun kembali ke daftar. Ketika guru memilih kembali ke daftar, kuis yang sudah ditambahkan tadi akan muncul di halaman manajemen kuis. Nah, hal itu menunjukkan jika kuis yang tadi dimasukkan sudah berhasil direkam ke database dan juga dikembalikan ke tampilan antarmuka. Kuis yang sudah direkam tadi dapat diakses kembali. Client side akan melempar request get API kuis untuk menampilkan kuis daftar kuis-kuis ini. Planet.js akan merespon dengan status 200 oke yang memuat array JSON yang berisi seluruh kuis milik guru ini. Data JSON tersebut kemudian ditangkap oleh komponen tabel
lihat dan kemudian dirender menjadi baris-baris data visual yang bisa dibaca oleh pengguna. Ini adalah validasi final bahwa struktur SOA yang telah dibuat dari klien ke orkestrator, lalu ke Prisma, hingga ke MySQL dan kembali lagi ke klien telah beroperasi dalam satu siklus simetris yang utuh. Kemudian saya akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana tampilan jika pengguna memilih untuk melihat kuis. Nah, ini adalah tampilan jika pengguna untuk melihat kuis. Di sini akan tampil di kuis, lalu mata pelajaran apa, batas waktunya, dan juga soal beserta kunci jawaban yang sudah dibuat tadi. Di halaman ini, pengguna bisa memilih untuk kembali ke daftar, jika memilih untuk mengedit, pengguna dapat mengedit judulnya, mata pelajarannya, juga bentuknya, dan juga menambahkan soal baru. Nah, perubahan yang dibuat oleh guru tadi akan disimpan dan juga diupdate ke database. Lalu ketika guru ingin menghapus suatu kuis, guru tinggal menekan aksi hapus ini dan juga UI akan menampilkan konfirmasi penghapusan apakah yakin untuk menghapus kuis tersebut. Jika batal, kuis akan tetap ada di tampilan antarmuka. Jika memilih hapus, kuis akan dihapus dari database dan menampilkan pop-up kuis berhasil dihapus. Sebagai kesimpulan, implementasi dari Quiz and Service ini telah mematuhi standar Aspiration of Concern yang ketat. Meskipun secara arsitektur dijalankan dengan satu codebase modular monolith pada sebagai antara utility micro, task, dan juga service di backend Node.js ini telah beroperasi secara independen dalam menjaga, memvalidasi, dan juga mengeksekusi data. Di sisi lain, komponen React di frontend telah berhasil membuktikan perannya sebagai konsumen layanan yang tangguh, sehingga mampu menangani validasi lokal dan juga memintakan respon server menjadi antarmuka yang reaktif. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.